Pembinaan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. 2 kali Nabi Ibrahim datang ke Mekah tetapi tidak dapat ia berjumpa dengan anaknya. Pada kali yang ketiga barulah ia dapat berjumpa dengan Nabi Ismail yang pada waktu itu sedang duduk menajamkan mata anak panahnya di dekat telaga Zam-Zam. Tatkala Nabi Ismail melihat kedatangan orang tuanya maka ia pun lalu menyongsong dengan hormatnya dan ketika itu lalu bertemulah anak dan ayah yang telah sekian lamanya berpisah bercerai dalam padang Sahara. Keduanya berpeluk-pelukan dan bercium-ciuman dengan laku yang sangat mengharukan. Kemudian berkatalah Nabi Ibrahim mengabarkan kepada anaknya Nabi Ismail, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepadanya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang suci. Jawab Nabi Ismail, silakanlah, wahai ayahku, mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhanmu itu kepada engkau. Dan insya Allah aku akan menolong engkau dalam usahamu itu. Maka kata Nabi Ibrahim, adapun pekerjaan yang disuruh Allah Ta'ala kepadaku itu ialah supaya aku membina sebuah rumah di tempat ini. Lalu ia menunjuk kepada anak bukit kecil yang bertimbun dengan batu-batu yang merah tanahnya di sisi telaga Zam-Zam. Tempat yang ditunjukkan itu ialah tempat terletak Ka'bah pembinaan di masa yang telah lalu. Maka Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail pun mulailah membina Ka'bah sebagai yang diperintahkan oleh Tuhan Allah itu. Diriwayatkan bahwa Nabi Ismail membantu membawa batu-batu dan malaikat Jibril menjadi penunjuk jurutera daripada pembinaan itu. Sejarah Ka'bah menceritakan bahwa Nabi Ibrahim pada waktu membina itu berdiri di atas sebuah batu besar yang terangkat tinggi serta berjalan keliling tempat yang hendak dibina itu dengan kodrat Allah. Batu itu dinamakan Makam Ibrahim dan hingga sekarang masih terletak di suatu tempat di dekat Ka'bah. Pada waktu akan meletakkan asas, Nabi Ibrahim menggali demikian dalamnya hingga bertemu dengan asas pembinaan Nabi Adam dahulu. Demikian juga bahan-bahan diambil dan batu-batu bukit yang namanya telah disebutkan dalam cerita pembinaan Adam. Setengah ulama menerangkan bahwa batu-batu bahan pembikinan Ka'bah itu terambil dari 6 buah gunung. Pertama Bukit Abi Kubais, kedua Bukit Tursina di Syam, ketiga Bukit Al-Qudus di Syam, keempat Bukit Warkan, yang terletak antara Mekah dan Madinah. Kira-kira 2 marhalah jauhnya perjalanan dari Madinah. Kelima Bukit Radwi, sebuah bukit yang terletak antara Madinah dan Yanbu. Dekat Wadi Yanbu, dan keenam Bukit Uhud yang terletak di Madinah. Habarnya batu-batu pembinaan Ka'bah terambil dari bukit-bukit yang suci dan beriwayat itulah. Kemudian diterangkan pula, pada waktu Nabi Ibrahim membina Ka'bah itu Tuhan mendatangkan semacam awan yang rupanya seperti ular, mempunyai 2 buah sayap dan sebuah kepala. Maka awan ini memberi bayangan yang menunjukkan dengan kodrat Allah ukuran Ka'bah yang sebenarnya dan letak yang sesungguh-sungguhnya menurut pembinaan semula. Kepada Nabi Ibrahim diwahyukan Allah menuruti awan itu sehingga terikutlah olehnya besar kecil ukuran Ka'bah yang dibinanya. Adapun pengangkutan batu-batu dari bukit-bukit yang telah disebutkan namanya itu terlaksana oleh kehendak dan kodrat Tuhan dengan kerja malaikat-malaikatnya karena Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu yang diingininya. Kemudian sejarah Ka'bah menerangkan bahwa Ka'bah yang dibina oleh Nabi Ibrahim ini hanya mempunyai 2 pojok yang dinamakan rukun, yaitu pojok Yamani dan pojok yang terletak padanya Hajar Aswad, batu hitam. Sedang arah Ka'bah yang bertentangan dengan kedua rukun ini tidak berpojok tetapi berbentuk bundar seperti bentuk hijir Ismail yang terdapat sekarang. Ini jadi hijir Ismail yang panjangnya 6/4 hasta dalam pembinaan Nabi Ibrahim termasuk dalam Ka'bah. Sedang dalam pembinaan Quraisy kemudian menjadi luar Ka'bah karena dikurangi 6/4 hasta disebabkan kekurangan ongkos karena tidak mencukupi belanjanya daripada harta yang halal, sehingga waktu mereka memperbaiki Ka'bah tidak dapat menuruti ukuran Nabi Ibrahim. Lagi pula pembinaan Nabi Ibrahim ini tidak beratap seperti yang terdapat pada Ka'bah sekarang ini. Begitu juga Ka'bah yang dibina oleh Nabi Ibrahim ini mempunyai 2 buah pintu, sebuah menghadap kepada matahari terbit seperti yang sekarang ini, serta yang sebuah menghadap ke matahari terbenam. Pintu yang menghadap kepada matahari terbenam terletak rata dengan tanah sehingga tidak memerlukan tangga buat naik. Di dalam sejarah diterangkan pula bahwa kedua-dua pintu itu tidak mempunyai daun pintu sehingga tidak terdapat papan pintu untuk menutup dan membuka pintu Ka'bah itu. Di sebelah kanan diperbuatnya sebuah telaga tempat menyimpan hadiah-hadiah yang dipersembahkan orang, dan di sanalah pula tempat menyimpan segala sesuatu hak milik Ka'bah yang berharga. Diterangkan bahwa Ka'bah pembinaan Nabi Ibrahim ini tingginya 9 hasta, sedang panjangnya di sebelah matahari terbit diukur dari pojok Hajar Aswad sampai ke pojok mengiringi Hijr Ismail 30 hasta.
Panjangnya di sebelah selatan dari Poyok Hajar Aswad sampai ke Poyok Yamani adalah 20 hasta. Sedang dari sebelah utara dari Poyok ke Poyok mengiringi Hir Ismail seperti yang ada sekarang ini adalah 20 hasta. Tentu saja dalam masa zaman purba itu segala-galanya sederhana. Demikianlah kiswah atau tirai Ka'bah itu tidak didapati. Begitu juga perhiasan-perhiasan yang lain yang dihadiahkan orang kepada Ka'bah. Buku Sejarah Ka'bah dan Manasik Haji, Pengarang Haji Abu Bakar, Penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.